Perkenalkan, nama saya Diana Anggraini dengan NIM 111908777. Di sini saya akan membuat setup awal untuk membuat data perusahaan baru. Pertama, klik create. Selanjutnya kita klik next. Company name-nya Andini Pet Shop dan klinik hewan. Alamatnya Jalan Melati nomor 20 Depok. Phone numbernya 021 56 894 79. Fax nomornya 021 56 894 78 dengan email addressnya Andini Pet Shop andinipet@gmail.com. Kita klik next. Di sini currency final year-nya 2020, last month of financial year-nya Desember, conversion month-nya Januari, dengan number of account periodenya 13. Kita klik next. Di sini kita cek dulu sudah benarkah. Kalau sudah, kita klik next. Pilih I would like to start with one of the list provided by ABSS Premier. Kita klik next. Selanjutnya di sini kita industri klasifikasinya kita retail, lalu pet shop. Selanjutnya kita klik next. Kita klik next. Pilih Command Center. Ini adalah tampilan menu utama ABSS Primer versi 20. Selanjutnya kita ke pengaturan preference. Kita ke setup preference. Di sini checklist, kita ke tab sistem, lalu checklist ideal in multi currency. Klik OK. Selanjutnya ke Windows. Kita unchecklist automatical check spelling in text. Kita unchecklist, lalu ke sales. Kita checklist warm for duplicate. Lalu ke tab purchase, checklist warm for duplicate. Selanjutnya OK. Lalu kita membuat data untuk mata uangnya. Kita ke list, ke currency. Kita hapus dulu yang tidak digunakan. Klik kanan delete. Lalu di sini ada United Statement Dollar. Kita klik edit yang lokalnya untuk dijadiin IDR. Currency simbolnya
Lalu kita klik OK. Lalu kita buat untuk mata uang USD, kita currency kodenya USD. Lalu exchange rate-nya 14.000 dengan simbolnya. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita ke pengaturan data akun. Ke akun, ke menu tab akun, lalu ke akun list. Kita hapus 3 akun di sini, yaitu Filer, CQ account, kita klik, lalu delete account, lalu hapus account. Untuk ini kita delete. Selanjutnya kita mengedit data account. Kita klik akun yang ingin kita edit, misalnya CQ account. Di sini kita ganti jadi cash IDR. Lalu kita klik OK. Lakukan pengeditan akun yang sudah ditentukan. Jika sudah mengedit sesuai akun yang ditentukan, lalu kita membuat akun baru dengan mengklik new. Lalu akun tipenya bank. Dengan akun numbernya 2120, next. Lalu kita ketikkan akun name-nya cash untuk USD. Di sini cash USD, di sini mata uangnya USD. Untuk mengatur mata uangnya kita ke detail, lalu currency-nya kita ubah menjadi USD, lalu OK. Untuk cash USD exchange-nya ini dia otomatis, jadi nanti kita tidak usah membuatnya lagi. Lalu klik OK. Setelah itu kita ubah lagi untuk di cash USD exchange-nya, kita ubah akun tipenya jadi bank juga. Lalu kita klik OK. Lakukan pada penambahan akun lainnya. Pembuatan linked account. Pertama, kita buka list, ke currency, lalu pilih mata uangnya Indonesia rupiah, lalu ke tab receivable account. Di sini accept account for tracking received in this currency-nya trade debitor IDR, bank account for customer received in this currency-nya cash. Di sini flag collected. Untuk liability for deposit received-nya customer deposit, expense of cost of sales account for discount-nya discount given, income account for late charge, late fees collected. Selanjutnya ke tab payable account. Di sini yang pertama trade creditor IDR, di sini cash IDR. Lalu klik OK. Untuk linked account USD-nya, ke tab receive account. Yang pertama di sini kita ubah
trade debtor. Trade debtor USD, case-nya USD. Checklist yang pertama, pilih freight collected. Checklist lagi, pilih deposit paid. Checklist lagi, discount taken. Checklist lagi, let fees paid, let fees collected, pilih let fees collected. Selanjutnya ke tab payable account. Di sini isikan trade credit USD, cash-nya USD. Checklist yang kedua, pilih prepaid paid. Checklist yang ketiga, deposit paid. Checklist yang keempat, discount taken. Checklist yang kelima, let fees paid. Klik OK. Selanjutnya kita membuat data pajak. List, tax code, kita edit yang FAT menjadi tax code-nya PPN, deskripsinya pajak pertambahan nilai, rate-nya 10%. Di sini link account for tax collected-nya FAT collected, linked account for tax paid-nya VAT paid. Kita klik OK. Selanjutnya kita buat data job. Kita ke list, job, lalu new. Jobnya itu yang pertama ada P dengan job name-nya produk. Kita klik new aja untuk membuat job lainnya dengan job number J, job name-nya jasa. Kita klik OK. Selanjutnya kita membuat kategori. Kita klik new, kategori ID-nya L dengan kategori name-nya lokal. Lalu kita klik new lagi, kategori ID-nya O, kategori name-nya over. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita membuat price level. Kita ke list, lalu customer list, file dan file name. Kita ke price level. Untuk level A-nya IDR, level B-nya USD. Kita klik OK. Pembuatan data pelanggan, pemasok, dan karyawan. Pilih menu cart file, cart list,
Lalu untuk membuat customer, pilih tab customer, klik new, masukkan nama customernya, Ananda Kalista dengan card ID C001, alamat Jalan Cinta Bersama nomor 17 Bogor 16548. Karena Ananda Kalista ini dia currency-nya USD, jadi di sini currency-nya yang tadinya IDR diganti jadi USD. Lalu ke tab selling detail. Sales layout-nya diganti. Item price levelnya USD. Payment is due-nya in a given. Lalu oke. Isikan sesuai data customer yang ada. Berikut adalah daftar customer yang sudah diinput. Selanjutnya, kita membuat daftar supplier. Pertama, pilih menu tab supplier, lalu new. Masukkan nama customernya. PT Royal Canin Indonesia. Card ID-nya S001. Alamatnya Jalan Banjaran Pucung nomor 75 Jakarta Timur 17585. Di sini PT Royal Canin Indonesia currency-nya dia USD, jadi diganti USD. Lalu ke tab buying detail. Di sini purchase layout-nya diganti. Lalu klik OK. Input data customer yang sudah disediakan. Berikut adalah hasil dari penginputan data supplier. Selanjutnya kita untuk menginput data employer kita ke tab employer, new, lalu isikan last name-nya DRH Maharani, card ID-nya E001, alamatnya Kampung Tipar RT 005 RW 00 nomor 175 Depok. Di sini untuk DRH Maharani currency-nya dia IDR. Lalu klik OK.
Lakukan hal yang sama untuk data employed lainnya. Berikut adalah hasil penginputan employed. Selanjutnya, pencatatan saldo awal. Berikut adalah saldo awal Andini Pet Shop dan klinik hewan. Untuk menginputnya, pilih setup, balance, account opening balance. Lalu masukkan saldonya. Berikut adalah hasil dari penginputan saldo awal. Di sini kalau sudah 0 berarti dia sudah berhasil. Klik OK. Selanjutnya, pencatatan saldo piutang. Berikut adalah daftar saldo piutang pada Andini Pet Shop dan klinik hewan. Untuk penginputan saldo awal piutang, pilih menu setup, balance, customer balance. Lalu pilih currency yang ingin diinput terlebih dahulu. Untuk yang pertama kita currency-nya USD. Lalu pilih customer-nya. Klik add sale. Di sini INV-nya, invoice-nya diisi INV (01), tanggalnya 31 bulan 12 2011. Masukkan angkanya. $100. Jobnya, produk, kategorinya, lalu record. Customer yang kedua, Andika, INV 02 $200 US. Jobnya, jasa, lalu record. Jika ada muncul ini berarti dia sudah balance. Oke. Lalu untuk currency IDR, pilih customer-nya Dewi Ayu, add sale. Invoice-nya INV 04, DT 31 bulan 12 2019. Untuk total include tax-nya 11 juta. Jobnya P, kategorinya lokal. Lalu klik OK. Selanjutnya ke customer Rio Saputra, klik add sale. Di sini INV 03. Total include tax-nya 9.500.000. Jobnya P, kategorinya L. Lalu oke. Di sini sudah congratulations, berarti sudah balance. Oke. Lalu di sini out of balance amount-nya 0, berarti sudah balance. Selanjutnya masukkan saldo awal hutang. Di sini ada 3 saldo awal hutangnya. Untuk memasukkan saldo awal hutang ke setup, balance, supplier balance, pilih currency-nya. Pertama kita pilih currency USD, pilih supplier-nya, add purchase, PO-nya, INV 01, tanggalnya tanggal 31 Desember
2019 sebesar $250. Di sini jawabnya P. Kategorinya L. Lalu record. Ini congratulations berarti sudah balance. Out of balance amount-nya 0. Selanjutnya customer dengan currency IDR. Pilih supplier PT Whiskas Indonesia. Lalu add purchase. Di sini PO-nya INV 02. Total include tax-nya 11 juta. Jobnya P. Kategorinya L. Kategorinya O. Lalu record. Selanjutnya supplier PT Kramos Pratama. Klik add purchase. Lalu PO-nya INV 03. Total include tax-nya 12.500.000. Jobnya produk lokal, lalu klik record. Klik OK. Di sini out of balance amount-nya sudah 0, berarti sudah balance. Setup persediaan barang dagang. Untuk langkah-langkahnya, ke menu inventory, item list, lalu klik new. Isikan item number P001. Name-nya Whiskas Cat Food. Lalu checklist. Untuk yang pertama akunnya Pet Supply Purchase, yang kedua Pet Supply Sales, yang ketiga Pet Inventory. Lalu ke buying detail. Di sini buying unit of measure-nya piece, tax code-nya NT, unitnya 1. Ke selling detail. Di sini best selling price-nya 700.000. Tax code when sold-nya NT, USD-nya $50. Lalu klik OK. Isikan inventory lainnya. Berikut adalah hasil penginputan item list. Selanjutnya, menginput saldo awal persediaan. Pertama, ke inventory, lalu count inventory. Masukkan count-nya. Lalu klik adjust inventory, continue opening balance. Masukkan saldo di unit cost. Untuk yang pertama 603.400. Yang kedua 308.000. $728.000.
2.800.000. Lalu kategorinya L. Klik record. Untuk melihat jurnalnya, ke transaksi jurnal, di sini sudah masuk inventory-nya sebesar 75.012.000 sama dengan neraca saldo awal yang tadi. Mata uang IDR. Pada tanggal 3 Januari 2020, perusahaan membeli barang secara COD kepada PT Whiskas Indonesia. Berikut adalah daftar barang yang dibeli dengan keterangan jobnya P, kategorinya L, exclude 10% PPN. Ini contoh fakturnya, ini penyelesaiannya. Yang pertama, pilih modul purchase, kedua pilih menu bill, ketiga uncek list inklusif, keempat ubah tampilan layout menjadi item, kelima pilih term COD, keenam isikan data transaksi purchase sesuai dengan transaksi, ketujuh pilih kategori menjadi O. Yang pertama kita akan buka modul purchase, enter purchase, pilih menu bill, kemudian uncek list exclusive, ubah tampilan menjadi layout jadi item, kita pilih nama perusahaannya dulu, PT Whiskas Indonesia. Ini termnya kita ubah jadi COD. Terus nih dengan isikan data transaksi dengan transaksi tersebut di sini. COD P1. Oke, P tipe 1 231. Tanggalnya 3 bulan 1 20. LI 012233. Terus ini belum berubah. 1 P001 P001 2 P001 3603 400 1206 1327 40. Kalau udah seperti ini, kategorinya kita isi, kategorinya L. Jadi jobnya P. Kalau udah seperti ini, tinggal kita save, kita record. Selanjutnya kita ke paybill, terus kita ke Whiskas Indonesia, CQ-nya kita ikutin 1113 tanggal 3 bulan 1 sebesar 13274880. Setelah itu kita klik di amount append-nya, terus seperti ini. Setelah itu coba kita lihat recordnya. Setelah itu kita oke, kita record. Terus transaksi keduanya pembelian barang secara kredit. Hal yang kita lakukan, kita ke purchase seperti tadi, purchase, enter purchase,
nanti muncul tampilan seperti ini. Terus ini keterangannya XTPN, ini dihapus. Terus ini perusahaannya PT Royal Canin Indonesia, dengan termin 2/10. Diskonnya 10. Oke. Nomor purchase-nya 01 keluarga 2, tanggalnya 5 Januari, invoice-nya lebih 010004. Oke, layout-nya dirubah jadi item. P0025 P002 $22, totalnya 121. Sudah sama dengan keterangan kata P, jobnya P, kategorinya L. Coba kita cek TR, akan muncul resep transaksinya. Coba kita buka. Di sini transaksi kreditornya 110, 5153980, 11 15399. Oke, kalau udah sama ini kita record. Berikutnya, selanjutnya soal ketiga, transaksi retur pembelian dengan mata uang IDR. Tanggal 7 Januari 2020, perusahaan melakukan pengembalian barang dengan mata uang IDR kepada PT Whiskas Indonesia. Di sini kita buka ke enter purchase seperti biasa. Isinya PT Whiskas Indonesia, karena PT Whiskas punya COD, kita ubah COD. Oke. Setelah itu portfolionya P01 0003 pada tanggal 7 Januari 2020 dengan suppliernya LI01005. Layoutnya kita ubah ke item, terus ininya -1 raise 1 dengan jumlahnya 603.400. Jobnya P, teksnya ubah ke PPN. Setelah itu kategorinya kita ubah ke lokal. Total balance-nya 663.740, 663.740 sesuai. Kita cek jurnalnya. Di sini pet inventory-nya berkurang di kredit. Kita oke, setelah itu kita record, cancel, kita ke purchase register. Di sini di return and pay bill. Di sini ada transaksi tadi kita input, kita receive refund. Kenapa receive refund? Karena metode yang digunakan itu berbentuk COD. Jadi kita ini tanggal 7/1, ini kita ganti ke cash. Terus kita di sini kasnya bertambah menjadi segini dan oke, setelah itu kita record transaksi pelunasan hutang dengan mata uang IDR. Cara yang samanya pada tanggal 8 Januari tahun 2020, perusahaan melakukan pelunasan hutang kepada Karanomas Pratama sebesar 10 juta menggunakan bank BCA dengan siku nomor BK012001. Yang pertama kali kita lakukan adalah klik modul purchase, pay bill. Tadi perusahaannya Karanos,
Terus akunnya jangan lupa kita ubah jadi Bank BCA karena dibayarkan menggunakan Bank BCA. Setelah itu kita isi CQ-nya BK012001 pada tanggal 8 Januari 2020 dengan jumlah uang 10 juta. Demonya kita klik. Ini untuk nanti muncul seperti ini. Kalau udah sama, kita lihat jurnalnya. Bank BCA nya berkurang 10 juta dan utangnya juga berkurang 10 juta. Betul, kita record. Berikut transaksi penjualan barang mata uang USD. Yang pertama, kita klik menu sales, lalu ke enter sales, kemudian ini kita ganti invoice, customernya itu Ananda, lalu untuk terms-nya tetap ya, tidak usah diubah, dan untuk teks inclusive-nya di unchecklist ya, dikosongin seperti ini. Lalu kita isi nomor invoice-nya yaitu FJ010001. Untuk tanggalnya kita sesuaikan tanggal 9 Januari 2020. Untuk nomor PO-nya kita isi lalu kita ubah tampilan layout-nya menjadi item. Kita masukkan sini 8, lalu item numbernya P003, lalu jobnya kita ganti P, dan teksnya kita ganti PPN 10%, lalu kategorinya kita ubah menjadi O, kita klik OK, lalu kita record. Setelah itu kita cek transaksinya di menu sales, kita masukkan tanggalnya, hasilnya sudah sesuai, kita close. Kemudian untuk transaksi pelunasan piutang mata uang IDR, ke modul sales, lalu receive payments, kemudian ganti deposito akunnya menjadi Bank BCA, kemudian nama customernya kita ubah menjadi Rio Saputra, lalu ID-nya kita ganti menjadi BM01201, kemudian tanggalnya kita sesuaikan tanggal 10 Januari 2020. Lalu kita masukkan di sini amount receipt-nya yaitu 9.500.000. Di amount update-nya kita bikin menjadi 9.500.000. Kemudian kalau sudah, kita klik record.
Selanjutnya, transaksi penjualan barang mata uang IDR. Kita pilih modul sales, kemudian enter sales. Ini kita ganti menjadi invoice. Customer-nya namanya DIU. Times-nya kita ganti jadi COD. Kita klik OK. Terus teks inklusifnya kita kosongin aja. Kita isi nomor invoice-nya yaitu FJ010002. Tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 11 Januari 2020. Lalu customer PO-nya SO010002. Lalu kita ubah tampilan layout-nya menjadi item. Kita klik OK. Kita masukin ini 2. Lalu item number-nya P004. Lalu kemudian job-nya kita ganti menjadi P. Dan teksnya kita bikin menjadi PPN 10%. Lalu kemudian kita klik record. Setelah itu kita lihat tampilan. Setelah itu kita bisa melihat di transaction journal-nya. Kita pilih menu sales, kemudian kita masukkan tanggalnya sesuai tanggal transaksi, tanggal 11 bulan Januari 2020. Nah, berikut hasil tampilan transaksi jurnalnya ya. Sudah, kita close. Selanjutnya, transaksi retur penjualan barang mata uang USD. Pilih menu sales, kemudian enter sales, kemudian pilih menu invoice, lalu customer-nya namanya Ananda Karista. Times-nya tetap ya, tidak usah diubah. Lalu kemudian teks inklusifnya dikosongkan saja. Kemudian kita isi nomor invoice-nya yaitu FJ010003. Tanggalnya kita masukkan tanggal 14 Januari 2020. Customer PO-nya tidak ada ya. Kemudian kita pilih layout-nya menjadi item. Kemudian kita masukkan di sini -1, item numbernya P003. Kemudian kategorinya kita pilih L. Di jurnal memonya kita tambahkan sel retur Ananda Karista. Kemudian kita klik record. Lalu kita masuk ke modul sales register, return and credit, apply to sell. Kita sesuaikan tanggalnya, tanggal 14 Januari 2020. Kita isi amount apply-nya.
itu kita klik record. Kita lihat di transaction journal ya, di salesnya kita masukkan tanggalnya. Kalau sudah sesuai, kita close. Transaksi retur pembelian kredit tanggal 15 Januari 2020, perusahaan melakukan pengembalian barang dengan mata uang IDR pada PT Royal Canin berdasarkan nomor PO P/01/002 pada tanggal 5 Januari. Rinciannya seperti ini. Kita buka enter purchase. Sini Royal Canin. Terminnya Royal Canin tuh diskonnya 10, 32%. Oke. Nomor purchase-nya P strip 01004 pada tanggal 15 Januari tahun 2020. Ini kita ubah dulu ke item, terus LI strip 01005, ini 002 besar 24,2 betul sekali. Kategorinya produk, ujungnya produk, kategorinya lokal. Kalau kategorinya lokal, setelah itu kita record. Setelah kita record, kita ke modul purchase. Register purchase. Ini apply to purchase. Nih, sesuai tadi, ininya tanggal 15 bulan 1 20. Ini yang tanggal 5 returnya. Oke. Nah, kalau udah, kita lihat jurnalnya. Trend credit jualan. Kalau udah sama, kita oke, kita record. Selesai. Itu transaksi pelunasan hutang tanggal 17 Januari tahun 2020, perusahaan melakukan pelunasan hutang kepada PT Royal Canin Indonesia sebesar $250 dengan nomor invoice F121901 menggunakan bank USD. Kalau kali kita lakukan, kita ke modul purchase, pay bill. Ini menggunakan bank USD, change bank USD dengan suppliernya Royal Canin dengan CQ-nya 12002 pada tanggal 17 Januari 20 dengan total $250 dengan nomor invoice ini ini udah, kalau misalnya out of balance udah 0, kita bisa langsung record. Kita coba jurnalnya, kita cek dengan di modul sudah sama, kita record. Selanjutnya kita ke transaksi ke-11. Transaksi 11 itu transaksi penjualan jasa perawatan hewan. Mungkin di sini juga ada kesalahan penulisan juga. Maksudnya ini dolar. Andika memesan jasa perawatan hewan penggunaan konsep COD, include 10% PPN, kategori O, dan jobnya J, jasa. Nah, ini
nomor invoice-nya PJ 01004, dijual kepada Andika, terminnya COD. Nah, ini harganya 200. Nah, kita coba eksekusi ke ABS. Ini merupakan tampilan hasilnya, sama atau enggak, kita coba. Pertama, karena itu penjualan, kita ke mode pilih sales. Nah, setelah sales, kita ke enter sales. Selanjutnya, karena kan perawatan hewan itu termasuk jasa, kita pilih layoutnya service. Service, oke. Nah, selanjutnya, pilih customer-nya. Tadi customer-nya itu Andika. Ya, Andika. Customer-nya itu Andika. Tekan. Pilih Andika. Use customer. Nah, di sini kan transaksinya itu mintanya include 10% COD, 10% PPN, dan COD. Terminnya termin COD ya. Nah, kita pertama ganti dulu terminnya. Terminnya itu mintanya COD, oke, terus teks inklusif termasuk PPN. Nah, nomor invoice-nya itu FJ tadi. FJ 010004. Nah, date-nya itu tanggal transaksinya tanggal 20 Januari 2020. 20 Januari 2020, customer PO-nya nggak ada, kosong. Ini transaksinya perawatan hewan, kuantiti 1, harga beli 200. Perawatan hewan. Ini akunnya termasuk ke medical discount. Maunya tadi $200 ya. Jobnya J, karena jasa, discount. Nah, terus ini tadi teksnya minta PPN. Include PPN 10%. Nah, selanjutnya kita ke kategori tadi minta overseas. Oke, use kategori. Nah, sini ada customernya Andika, terminnya COD, termasuk pajak. Ini ada nomor invoice-nya. Terus di sini ada tanggal transaksinya, tanggal 20 Januari 2020. Di sini transaksinya perawatan hewan, akunnya ini akunnya, dan ini jumlah totalnya harga beli. Ini termasuk PPN. Nah, berarti di sini karena termasuk PPN, totalnya tetap $200 karena sudah termasuk dalam PPN. Kita cek sama atau tidak. Benar yang sama, customer Andika, COD, tag inklusif. Ini tanggal dan nomor invoice-nya. Ini 200 perawatan hewan, dan ini total amount-nya $200. Nah, di sini kan kita udah input transaksi, belum di record. Nah, kita pertama record dulu nanti. Terus, ini cara melihat transaksinya. Kita record dulu. Oke. Selanjutnya transaksi pelunasan piutang mata uang USD. Pada tanggal 22 Januari 2020, perusahaan menerima pembayaran piutang dari Andika sebesar $200 atas nomor invoice PJ 121902 ke akun bank USD, ID-nya BM 012202.
Nah, kita pertama ke sales, terus receipt payment. Nah, selanjutnya kita pilih bank USD. Customer-nya customer Andika ya. Tadi Andika. Bank USD. Bank USD, customer-nya customer Andika. Tadi transaksinya pembayaran piutang dari Andika sebesar $200. 200. 200. ID-nya BM01 BM BM 01202. Tanggalnya dia tanggal berapa nih membayar piutangnya? Tanggal 22 Januari 2020. 22 Januari 2020. Tadi sebesar 200 ya. Ini memonya. Sebesar 200 Inggris gaji 12. 12 berarti ini. Ya. 20,12 200 kita tinggal klikin aja 200 sesuai amount yang diterimanya 200. Nah, selanjutnya kita record karena sudah sesuai kan transaksinya itu 22 Januari 2020 perusahaan menerima piutang dari Andika sebesar $200 ke akun bank USD ID. Nah, ini bank USD, terus customer-nya customer Andika, amount receipt-nya 200, dan ini udah sesuai 200, terus kemudian kita record. Oke. Selanjutnya, jika ingin melihat transaksinya, kita ke receipt. Nah, di sini ada payment Andika BM201 bank USD-nya $200. Bank USD 200. Nah, ini exchange-nya 207.799.800 rupiah. Hai, nama saya ini Maharani Suha. Di sini saya akan melanjutkan transaksi aplikasi ABSS di nomor 13, yaitu perusahaan membayar biaya telepon. Pada tanggal 23 Januari 2020, perusahaan membayar biaya telepon sebesar 1.500.000 menggunakan akun bank dengan kategorinya L. Kalau di bawah 1 juta, dia menggunakan petty cash, tapi di sini karena lebih dari 1 juta menggunakan akunnya bank. Oke, kita eksekusi di ABSS. Kita eksekusi di ABSS sama dengan klik akun, kemudian record journal entry, terus nomor jurnalnya itu BK012003. BK012003. Tanggalnya 23/01/2020. Memonya membayar biaya telepon Januari 20, kita copy paste aja. Terus akunnya telepon karena dia bayar telepon 1.500.000. Taxnya tetap NT. Lalu akun kreditnya yaitu Bank BCA 1.500.000. Kategorinya L.
Kita lihat. Sama. Kalau udah sama, coba kita Ctrl R. Tekan Ctrl R untuk melihat data jurnal dari transaksi tersebut. Nah, seperti ini. By telepon Januari, telepon bank 700. Oke. Kalau misalnya udah sama, tinggal klik OK. Lalu kita pilih record. Oke, kita tutup dulu. Kemudian, nomor 14, yaitu perusahaan membayar gaji karyawan menggunakan mata uang IDR. Ini transaksinya. Terus, pada tanggal 25 Januari 2020, perusahaan membayarkan gaji karyawan atas nama Dr. Maharani sebesar 5 juta. Penyelesaiannya sama seperti yang sebelumnya di journal entry, yaitu modulnya akun, record journal entry, lalu kita input transaksi pembayaran sesuai dengan bukti transaksi ini. Coba akun, record journal entry, general jurnalnya yang ini. Coba kita bisa nggak copy? Bisa. BK 012004. Benar. Terus tanggalnya 25 Januari. Memonya membayar gaji bulan Januari. Akunnya berarti wages and salary. Sebesar debitnya 5 juta. Kemudian memo dan taksnya kosongin. Dan taksnya tetap NT, salah. Lalu akunnya Bank BCA. 5 juta. Kategorinya L. Kita lihat apakah sama. Oke, sama. Terus kita Ctrl R. Untuk melihat langsung di jurnalnya. Terus wages, Bank BCA 5 juta, 5 juta. Oke, kita record. Tutup. Kemudian nomor 15, perusahaan membayar gaji karyawan menggunakan mata uang IDR. Pada tanggal 25 Januari 2020, perusahaan membayar gaji karyawan atas nama Amanda 3 juta. Di bukti kas keluar. Terus sama, modulnya itu akun dengan record journal entry dan input sesuai data transaksinya. Oke, kita lanjut. Akun, record journal entry. Akunnya, nama jurnalnya BK 012005. Tanggalnya sama. Memonya membayar gaji karyawan Amanda. Di sini aja. Terus akunnya wages lagi. Udah dia membayar gaji sebesar 3 juta. Kurang. Jobnya kosongin, memonya kosongin, taksnya NT. Ininya kreditnya Bank BCA 3 juta. Kategorinya L. Kita Ctrl R. Sama. Wages and salary Bank BCA 3 juta, gaji karyawan bulan Januari. Oke. Berarti ini otomatis dalamnya juga udah sama. Kita klikkan aja record. Oke, lanjut. Nomor 16, perusahaan membayar gaji karyawan menggunakan mata USD. Sebelumnya mata IDR, sekarang kita ke mata USD. Berarti otomatis kita harus mengganti mata uangnya terlebih dahulu. Kita ke akun, record journal entry. Terus nomor jurnalnya BK 012006. Tanggalnya tetap sama 25. Sekarang tapi kita bayar gajinya Raini. Nah, untuk ganti IDR menjadi USD kita ke currency, lalu IDR-nya berubah menjadi USD dan USD-nya 14.000. Betul? Currency-nya kita ganti menjadi 14.000. Seperti ini. Kita klikkan OK. Ini tetap wages sebesar 400. Memang kosongin taksnya NT. Nah, di sini menggunakan banknya Bank USD, bukan Bank BCA, karena menggunakan dolar. Nah, tuh. Seperti ini, sama. Kategorinya L. Terus kita lihat Ctrl F seperti ini.
British and salary-nya 400 dan ini adalah exchange-nya atau dari dolar menjadi ke rupiah sebesar sekian. Terus nih kayak ini juga sama. Kalau udah kita klikkan OK lalu record. Oke, lanjut nomor 18 yaitu jurnal penyusutan aktiva tetap. Pada tanggal 31 Januari 2020 dilakukan pencatatan jurnal penyusutan aktiva tetap untuk store equipment sebesar 2 juta dengan jurnal-jurnalnya ini, lalu kategorinya L. Ini contohnya seperti ini, jurnal-jurnal dan keterangan sejumlahnya 2 juta. Kategorinya L lokal. Penyelesaiannya ke Command Center, pilih model akun, record journal entry, kemudian isi data sesuai dengan transaksi ini. Kita ke ABSS, akun, record journal entry, jurnalnya yang ini, copy, tanggalnya 31 Januari, memonya kita masukin aja yang ini, penyusutan aktiva tetap. Dari sini. Oke, kepanjangan kayaknya. Ketikkan aja penyusutan aktiva tetap untuk store equipment. Oke. Akunnya berarti karena ini penyusunan aktiva baterainya habis. Sebentar. Oke, lanjut nomor 18 yaitu jurnal penyusutan aktiva tetap. Pada tanggal 31 Januari 2020 dilakukan pencatatan jurnal penyusutan aktiva tetap untuk store equipment sebesar 2 juta dengan nomor jurnalnya ini, kemudian kategorinya L. Penyelesaian dari transaksi ini yaitu kita ke Command Center, pilih model akun dengan pilih record journal entry, kemudian isi data sesuai yang di sini. Kita coba. Nah, ini jurnal-jurnalnya sama yang di sini. Kita copy aja nanti. Terus ini. Terus tanggalnya 31 Januari 2020. Memonya yang ini. Seperti itu. Terus akunnya, yaitu karena ini penyusunan aktiva tetap, maka akunnya dia yang didebit adalah store equipment at cost dengan store equipment akumulasi depresinya. Store equipment at cost sebesar 2 juta. Jobnya kosongin, memonya kosongin, taknya nt dengan store equipment akum dep 2 juta. Job dan memo kosongin, taksnya nt, kategorinya L. Ini kalau misalnya oke, sudah seperti ini yang ada di transaksi contoh ini, kita klikkan record, terus cancel. Kemudian yang terakhir, nomor 19 yaitu jurnal penyesuaian persediaan. Pada tanggal 31 Januari 2020 dilakukannya proses adjustment inventory untuk mencatat persediaan yang hilang saat melakukan pengecekan stok persediaan, yaitu kodenya P001 sebanyak 2 dengan unit cost yang tidak diketahui nominalnya.
ini nomor jurnalnya dengan kategorinya L. Maka penyelesaiannya, kita klik kepada Command Center, pilih modul Inventory, lalu Adjust Inventory, dan isi data penyesuaian dengan bukti transaksi ini. Oke, kita ke Inventory, Adjust Inventory, nomor jurnalnya yang ini, terus tanggalnya 31 Januari 2020, memonya kita pilih ketikan aja sesuka kita. Misalnya saya mau persediaan yang hilang, langsung kodenya aja P01. Itemnya kita pilih karena P01 yang hilang, berarti di sini P001, kuantitinya 2, unit cost-nya 0 karena tidak diketahui. Sini cancel, langsung ke kategorinya yaitu jobnya dulu P karena ini produk, lalu kategorinya L. Kita coba ke sini apakah sama. Yang hilang 1. Yang 1, itemnya 2, terus kita klikkan aja record. Oke, selesai untuk transaksinya. Oke, lanjut. Yang terakhir yaitu laporan keuangan konsep multi-currency Andini Pet Shop dan klinik hewan. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi menginformasikan tentang pendapatan, harga pokok penjualan, dan biaya-biaya yang akan diketahui besarnya pendapatan bersih. Langkah-langkah membuka laporan laba rugi sebagai berikut. Yang pertama kita ke kontak dialog Command Center, klik Command Panel Reports, terus ke bagian akun, lalu pilih income statement akrualnya. Terus customize, pilih periode laporan untuk bulan Januari, lalu display. Oke, kita ke sini. Kita ke BSS-nya. Kita ke report. Pilih akun. Lalu cari di sini income statement akrual, display. Terus kita ke Januari, di sini juga Januari. Kita cek, kita display. Nah, ini laba ruginya PT Andini Pet Shop. Di sini terlihat jelas untuk laporan keuangannya dia mengalami rugi di bulan Januari ini karena pendapatannya lebih sedikit daripada pengeluarannya. Oke, lalu next kita ke laporan neraca. Laporan neraca menginformasikan tentang posisi keuangan yang terdiri dari aktiva dan pasiva. Langkah-langkah membuka laporan neraca sebagai berikut. Yang pertama, kontak dialog Command Center, klik Command Panel Reports, lalu akun, lalu standar balance sheet. Customize-nya, pilih laporannya bulan Januari, kemudian display. Nah, ini hasilnya. Kita ke standar balance sheet. Tadi kan udah dibuka, terus ke standar balance sheet Januari. Oke, kita langsung display seperti ini. Sama. Ini neracanya. Neraca 31 Januari 2020. Seperti ini. Kalau misalnya kita mau menyimpan langsung ke PDF, berarti kita ke send to, lalu ketik aja di PDF. Gitu. Terus kemudian laporan arus kas. Ya adalah bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar kas perusahaan. Komponen laporan arus kas didasarkan pada 3 aktivitas, yaitu arus kas dari kegiatan operasi, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Langkah membukanya sebagai berikut. Kontak dialog Command Center, klik Command Panel Reports, pilih Statement of Cash Flow, klik Customize, terus periodenya yaitu Januari 2020, kemudian display. Nah, seperti ini contohnya. Kita close, ke banking,
statement of cash flow Januari display. Nah, ini adalah hasil dari statement of cash flow-nya. Kalau kita mau buka gini, dia akan melihat nih kemana dia arahnya. Sama sebelumnya juga sama. Oke, next. Ya, yang terakhir adanya analisa laporan keuangan Andini Pet Shop dan Klinik Hewan. Langkah untuk menganalisanya, kita ke kontak dialog, command center, klik command panel, lalu ke analis seperti ini. Kemudian ke command panelnya analis, pilihnya sales. Kemudian filternya itu pilih option this year actually only all item and January. Analis, sales, filter, this year actually all item January, klik OK. Maka di sini akan muncul seperti ini. 784 560 sama. Kemudian untuk bagian salesnya dia mengalami keuntungan sebesar 51,16 di bagian penjualan cat. Nah, untuk kalimat ini seperti ini. Dalam analisa diagram penjualan pada gambar di atas, ya, pada gambar yang ini, dapat disimpulkan bahwa pendapatan terbesar pada persediaan barang terdapat pada item cat yang hijau, warna yang hijau ini, dengan persentase 51,6%. Kemudian dapat diketahui bahwa tingkat permintaan akan item cat cenderung lebih banyak dibandingkan dengan item lainnya. Kemudian kita ke bagian margin. Di sini analisanya adalah diagram analisis sales margin. Dalam analisa margin dapat disimpulkan bahwa margin terbesar yang didapat Andini Pet Shop dan Klinik Hewan terdapat pada item Whiskas Dog Food. Dengan persentase 13,3 dapat diketahui bahwa tingkat margin yang dihasilkan untuk item Whiskas Dog Food cenderung lebih besar dibandingkan dengan item yang lainnya. Karena catnya itu cuma 9,1%. Seperti itu. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Untuk transaksi selanjutnya, perusahaan melakukan transfer bank. Pada tanggal 28 Januari 2020, Andini Pet Shop dan Klinik Hewan melakukan transfer bank dari Bank BCA ke akun cash IDR sebesar 6 juta rupiah. Gunakan fasilitas Spend Money, Cekwe, No BKM 111, kategori L. Kita coba, kita pilih ke menu banking, kemudian kita ke Spend Money. Nah, selanjutnya kita pilih IDR, kan dari cash IDR. Ini mintanya dari ke akun cash IDR, dari Bank BCA ke akun cash IDR. Berarti ini akunnya kita kepilih Bank BCA karena dari Bank BCA ke akun cash. Nah, kemudian tadi IDR sebesar 6 juta, gunakan fasilitas manage BKM 001. Oke aja nggak apa-apa. Tanggalnya tadi tanggal 28 Januari 2020. Amountnya 6 juta rupiah. Partnya itu nah, terus
Terus di sini kita tulisin aja emailnya, transfer bank akun dulu. Kan ini mintanya dari akun BCA ke akun cash ya. Berarti ini kita pilih akunnya akun cash. Cash IDR. Cash account. Nah, pilihnya 6 juta sesuai. Kemudian tadi kategorinya L. Lokal. Style, use kategori. Nah, sini memonya apa nih? Memonya transfer bank dari bank BCA ke akun cash. Kita copy aja. 6 million Indonesian rupiah only. Transfer bank dari bank BCA ke akun cash IDR 6 juta rupiah. Kemudian nah ini kan sudah sesuai ya, 28 Januari 2020 mentransfer uang dari bank BCA ke cash IDR sebesar 6 juta rupiah. Nah, nomor ini, nomor antriannya itu nomor cekwe BKM 0001. Terus kategorinya juga sudah L. Nah, ini kan ada 28 Januari, Andini Pet Shop dan Klinik Hewan melakukan transfer bank dari bank BCA ke akun cash IDR sebesar 6 juta rupiah. Ini nomor cekwe-nya dan kategorinya L. Dan sudah sesuai. Nah, selanjutnya jika sudah sesuai, kita pilih record. Oke, record. Oke. Oke. Terima kasih. Kemudian kita close. Nah, selanjutnya perusahaan melakukan transfer bank. Pada tanggal 28 Januari 2020, Andini Pet Shop dan Klinik Hewan melakukan transfer bank dari Bank BCA ke akun cash IDR sebesar 6 juta rupiah. Gunakan fasilitas Spend Money, cekwe nomor BKM 0001, kategorinya L. Nah, kemudian ini input datanya seperti ini ya. Terus kita coba. Pertama, kita ke menu banking. Nah, selanjutnya kita